وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسقنا الغيث والرحمة والبركة ولا تجعلنا من القانطين. أما بعد. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Imam Abdul Wahid bin Ismail menceritakan tentang kejadian yang pernah beliau alami, yaitu tentang keberkahan bagi orang yang membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan bahwa keberkahan yang didapat oleh orang yang membaca Maulid bukan hanya si pembaca, bahkan yang mendengarkan pun akan mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Dan bukan saja orang yang muslim yang beriman, bahkan orang kafir sekalipun bisa mendapatkan hidayah sehingga mereka bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kata Imam Abdul Wahid bin Ismail di dalam kitab Maulid Syaraful Anam, beliau menceritakan kana di Misra rajulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla amin. Dulu di kota Mesir ada seorang lelaki yang suka bikin maulid. Setiap tahun dia mengadakan maulid. Ini kita insya Allah setiap minggu, setiap malam Kamis. Berarti lebih sering dari apa yang dilakukan oleh ini laki-laki. Dia setiap tahun sekali. Kalau kita setiap minggu sekali. Coba kita lihat apa yang terjadi, yang dialami oleh ini lelaki. Wa kana ila janibihi rajulun yahudiyyun. Dia punya tetangga, tapi tetangganya orang kafir, orang Yahudi. Kalau Ustaz Syahid punya tetangga juga, namanya Abang Laba. Orang muslim, orang beriman. Ini lelaki punya tetangga orang Yahudi, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabalu jarinal wa kana ila janibihi rajulun yahudiyyun faqalat zawjatul yahudi. Istri ini tetangga orang Yahudi tadi, dia punya istri. Dia bertanya kepada suaminya, mabalu jarinal muslim yunfiqu malan jazilan fi mithli hadzal syahr. Bang, itu tetangga kita kenapa ya setiap tahun kayaknya masak-masak, belanja, beli buah, beli air, menyiapkan tempat, kalau sore-sore cek sound. Itu ada apa ya? Kata ini istrinya. Itulah kurang lebih kalau di zaman kita. Kelihatan ada sesuatu yang beda. Ini tetangga Yahudi bertanya-tanya kepada suaminya. Heran, apa yang dilakukan tetangganya? Mereka tidak tahu yang dilakukannya itu adalah maulid. Maka suaminya menjelaskan kepada istrinya, faqala laha zawjuha. Suaminya menjawab atas pertanyaan istrinya, innahu yaz'umu anna nabiyahu wulida fihi wa huwa yaf'alu dzalika farhatan bihi wa karamatan lahu wa limaulidihi. Wahai istriku tercinta, itu tetangga kita setiap tahun mereka mengadakan acara seperti itu. Mereka berkeyakinan bahwa nabi mereka dilahirkan pada bulan tersebut. Kenapa mereka mengadakan acara itu? Mereka mengungkapkan rasa bahagia dan senangnya atas lahirnya nabi mereka. Jadi ungkapan rasa kesenangan mereka itulah sehingga mereka bikin acara. Ini kan salah satu tujuan kita bikin maulid, itu memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan senangnya hati kita atas dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tetangganya, kata ini suaminya, tetangga kita itu bikin acara seperti itu karena mereka senang dan memuliakan hari di mana Rasul mereka dilahirkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala
Fasakata tsumma nama lailatahuma. Setelah itu istrinya tidak lagi banyak bertanya kepada suaminya. Pada malam hari keduanya tertidur. Fasakata tsumma nama lailatahuma qara'atil mar'atul yahudi fil manam rajulan jamilan jalilan mahabatan wa tarjil wa waqar. Istrinya bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat ada seorang lelaki yang berparas muka sangat tampan sekali, penuh dengan wibawa yang luar biasa. Ini orang tidak pernah ia lihat. Di dalam mimpi ia berjumpa dengan seorang lelaki yang wajahnya jamilan, jalilan, mahabatan wa tarjil wa waqar, penuh dengan wibawa ini lelaki. Heran ini perempuan, siapa dia? Kemudian di dalam mimpinya ini perempuan melihat itu lelaki yang tampan. Fadakhala baita jarihil muslim. Lelaki tampan ini masuk ke dalam rumah tetangganya yang bikin maulid. Di dalam mimpinya tersebut, ini perempuan melihat lelaki yang tampan tadi masuk ke dalam rumah tetangganya yang bikin maulid. Wa haulahu jama'atun min ashabihi wa hum yubajjilunahu wa yu'azzimunah. Di sekeliling ini lelaki tampan banyak orang-orang di sekelilingnya, para sahabatnya. Wa hum yubajjilunahu wa yu'azzimun. Mereka mengagungkan, memuliakan ini lelaki tampan. Masih dalam keadaan tanda tanya di benak ini perempuan, tapi dalam mimpi. Ia memberanikan diri mendekat kepada ini para jamaah. Faqalat li rajulin minhum. Si perempuan ini bertanya kepada salah seorang yang ada di dalam rumah tersebut. Kata ini perempuan, man hadzal rajulul jamilul wajah. Siapa itu lelaki tampan? Siapa itu lelaki tampan? Kata ini perempuan bertanya kepada salah seorang jamaah di antara mereka. Kemudian faqala laha. Ini orang menjawab pertanyaan ini perempuan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi. Kata ini lelaki menjawab atas pertanyaan ini perempuan, lelaki tampan itu ialah Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kita yakini hadir kita di malam hari ini mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, memuji akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini bahwa beliau hadir pada saat ini. Maka kata Habib Saleh bin Abdullah Al-Aqqas radhiyallahu taala anhu, bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidihi 'inda al-maqami fihi illa maulidad diba'i fa innahu yahduru kullu. Habib Saleh mengatakan bahwa Rasulullah itu pasti hadir di setiap maulidnya dibacakan. Wabil khusus ketika kita berdiri, kita mahalul qiyam. Marhaban ya marhaban. Seolah-olah pada saat itu betul-betul kita menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, selamat datang. Marhaban, selamat datang ya Rasulullah. Ya nurul ain, wahai cahaya mataku. Ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini. Marhaban, marhaban, selamat datang wahai kakeknya Sayyidina Husain. Pada saat kita berdiri itu betul-betul kita rasakan bahwa pada saat itu Rasulullah betul datang di hadapan kita. Kalau kita sudah bisa merasakan pada saat itu, tidak ada lagi yang menoleh di kiri dan ke kanan. Semua pasti bakal khusyuk ketika membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena pada saat itu kita yakin beliau hadir di tengah kita. Ini sudah terbukti, Allah buktikan di zaman dahulu. Lebih dulu daripada kita, orang bikin maulid, membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji akan keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah ini lelaki menjawab dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhala hadzal manzila. Kata ini laki-laki, Rasulullah itu masuk ke rumah orang yang bikin maulid liyusallima ala ahlihi wa yazurahum li farhihim bih. Rasulullah kepengen mengucapkan salam kepada itu orang yang ada di dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengunjungi mereka sebab mereka sudah bahagia, sudah merasa senang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Maka pada malam hari ini kita yakini Rasulullah senang melihat kita berkumpul di tempat ini. Rasulullah bergembira apalagi pada malam hari ini hujan. Kita tidak peduli dengan turunnya hujan, maka kita minta sama Allah, Allahumma asqinal ghaitha. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, war rahmata wal barakata. Begitu juga rahmat dan keberkahan. Maka mudah-mudahan sebanyak tetesan air hujan yang turun dari langit pada malam hari ini, sebanyak itu pula rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita, keberkahan yang dicurahkan kepada kita, segitu pula dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.